Hai semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Nah, di video kali ini kita akan bahas dua kasus pembunuhan ibu dan anak. Sama-sama korbannya adalah seorang ibu dan juga seorang anak. Yang pertama adalah di Subang. Kasus ini terjadi di 18 Agustus 2021. Sementara yang kedua adalah kasus pembunuhan ibu dan anak yang bernama adalah di sini Astri Evita Manafe dan juga putranya Lael Makabe yang baru berusia hampir 9 bulan. Ini yang terjadi di Kupang. Nah, ada beberapa persamaan dan menurut aku dua kasus ini bisa memberikan pelajaran baik bagi masyarakat Indonesia agar kita pada saat menyampaikan sebuah opini mengenai kasus seperti ini, kita tahu kenapa kok bisa A, kenapa kok bisa B, dan juga di mata hukum seperti apa. Oke, yang pertama akan aku bahas adalah mengenai kasus di Kupang sendiri. Ini adalah kasus yang terjadi di 27 Agustus karena di tanggal tersebut Astri Evita ini bersama putranya yang 9 bulan tersebut itu dikabarkan menghilang. Waktu itu mereka sedang mengunjungi seorang teman dan seorang teman tersebut melihat bahwa Astri Evita itu melihat dia sedang mengangkat telepon dari seseorang, kemudian pamitan untuk bertemu, tapi saat itu adalah saat terakhir Astri Evita diketahui keberadaannya. Dan tanggal 30 Oktober 2021 kemudian ditemukan adalah kedua korban dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan mereka sudah meninggal dunia. Persamaan yang pertama adalah masalah otopsi. Otopsi di kasus Subang menurut aku juga sama ya, ada kendala juga di otopsi yang pertama karena dinilai ada beberapa hal yang sifatnya kok tidak begitu teliti begitu, apakah ini karena kompetensi dari petugasnya ataukah karena ada dugaan mengenai framing, karena kalau waktu kematian diperbaiki di otopsi kedua, yang which is otopsi kedua itu sekitar sebulan kemudian, berarti ada banyak hal yang sebenarnya bisa didapatkan data-datanya di kasus Subang tersebut dari otopsi jauh lebih banyak, tapi untuk hal yang sekrusial tersebut pun ada yang kekeliruan, ya artinya hal-hal simpel lainnya pun juga tidak menutup kemungkinan ada yang keliru. Nah, otopsi kedua di kasus Subang dilakukan sebulan kemudian kurang lebih. Nah, sedangkan di kasusnya di Kupang ini kan kurang lebih selama 2 bulan mereka ini menghilang, berarti sudah 2 bulan juga lebih, dan itu juga menyulitkan ya secara teknis untuk melakukan otopsi dan sebagainya. Tapi terlepas dari kesulitan tersebut, ternyata kan di kasus Kupang sudah ada seseorang nih yang mengaku bahwa dia adalah pelakunya. Namanya adalah Randi Badije. Dia mengaku membunuh kedua orang tersebut yang merupakan Astri adalah pacarnya dia atau mantan pacarnya, dan si Lael Makabe itu adalah anak biologisnya. Well, keterangan dari keluarga korban mengatakan bahwa si Astri dan juga Randi ini adalah pacaran waktu SMA. Tapi kemudian Randi menikah dengan istrinya yang sekarang, dan istrinya juga dibawa dalam kasus ini menjadi orang yang menjadi banyak dicurigai. Karena apa? Berdasarkan keterangan dari kakak korban sendiri, di bulan Juli 2021, si Astri ini korban pernah mendapatkan ancaman dari sang istri yang mengatakan bahwa jangan ganggu rumah tangga kami atau akibatnya fatal. Itu kan di bulan Juli, kejadiannya Agustus 27, artinya sekitar sebulan sebelumnya. Terus yang menjadi menarik adalah kalau di kasus Subang kan tidak ada yang mengaku kan ya siapa pelakunya begitu, tapi kita di kasus Subang ada banyak hal yang bisa dikategorikan adalah menurut masyarakat bisa menuju ke alat bukti. Tapi kalau kasus Kupang ini sudah ada yang ngaku, tapi kenapa kasus pembunuhan ibu dan anak di Kupang 2 kali ditolak oleh Kejati NTT? Jadi tahapan sebelum sebuah kasus itu maju ke persidangan adalah berkasnya diserahkan ke Kejati dulu, dan jika di Kejati dinilai berkasnya sudah lengkap baru bisa naik ke persidangan. Tapi kalau Kejati NTT sudah menolak 2 kali berkas-berkas dari pembunuhan di Kupang ini, artinya alat buktinya kurang kuat. Karena seperti undang-undang yang kita sering bahas, dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat untuk menentukan satu orang tersangka. Ya, kalau aku lihat dari kasus Kupang, alat bukti yang dipakai adalah keterangan dari tersangkanya atau terdakwa sendiri. Tapi bagaimana dengan keterangan saksi, keterangan ahli, terus juga petunjuk dan juga surat? Menurut aku keempat hal lainnya ini adalah hal yang dinilai dari Kejati NTT masih cukup lemah sekali. Makanya berkas-berkasnya dikembalikan lagi. Makanya juga banyak warga di NTT juga yang melakukan aksi demonstrasi beberapa kali di kantor kepolisian setempat yang menyatakan ada beberapa hal kejanggalan-kejanggalan. Bahkan tim keluarga pun sudah membuat alias
aliansi peduli untuk menyerahkan data-data. Ada 41 kejanggalan menurut versi mereka. Sebenarnya kejanggalan ini kalau aku cek dari jejak digital untuk kasus di Kupang sendiri ya, itu ada beberapa hal yang berhubungan dengan otopsi, dengan penemuan dari kedua korban begitu. Tapi kalau dari keterangan tim penyidik di NTT memang belum aku temukan apa rilis otopsi di sana, tidak ada. Beda dengan di kasus Subang. Kalau kasus Subang sudah ada keterangan rilis untuk otopsi yang pertama. Nah, di kasus Subang sendiri menurut aku tuh ya teman-teman juga sudah sering lah mendengarkan pembahasanku mengenai hal-hal yang merujuk ke alat bukti. Kalau di kasus Subang sebenarnya untuk kategori keterangan ahli, surat, kemudian juga satu lagi apa? Keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, sama petunjuk. 3 ini adalah yang sifatnya sudah termasuk kategori alat bukti. Itu ada banyak sebenarnya di kasus Subang. Tapi kenapa kok Polda Jabar tidak menyerahkan berkasnya ini ke Kejati untuk dicek? Ya, I don't know exactly apakah mereka nggak percaya diri ataukah ada dugaan karena nanti kalau kasus ini terungkap ada nama orang-orang penting nih yang terbawa. Well, kita nggak tahu seperti apa, kita nantikan. Tapi kalau kita bandingkan dengan di kasus di Kupang ini, ada beberapa hal yang dinilai oleh keluarga dan juga orang-orang yang termasuk dalam aliansi pembela untuk kedua korban itu yang janggal. Pertama adalah begini, dari kasusnya sendiri bahwa si tersangka ini itu dinilainya diberikan ancaman dengan kayak pasalnya adalah pembunuhan biasa aja gitu. Tapi jelas-jelas menurut keluarga ini adalah pembunuhan berencana. Karena memang dengan dua hal ini yang berbeda, dengan pasal yang berbeda, hukumannya juga pasti akan berbeda. Dan ini adalah lebih cenderungnya menurut keluarga korban adalah pembunuhan berencana begitu. Karena ada anak kecil juga yang dihabisi, dipersiapkan tanggal 27 Agustus menghilang sampai ditemukan 30 Oktober, berarti kan sudah ada rencana yang cukup matang seperti itu. Kemudian juga ada beberapa hal yang dinyatakan dari keluarga korban yang mereka lihat secara langsung pada saat mereka melihat kedua korban ya. Ini bukan keterangan otopsi dari penyidik Polda di NTT, tapi adalah keterangan dari keluarga. Pertama adalah ada patah tulang di kepala. Apakah ini di kedua korban? Menurut aku sih kedua korban sebenarnya adalah patah tulang. Kemudian ada bekas dicekek, iya. Kemudian juga otopsi 3 minggu setelah kejadian, mungkin maksudnya setelah penemuan, mungkin seperti itu. Terus ada darah memar di dada ibu dan anak, darah di patung dekat TKP, ada ditemukan darah di patung dekat TKP, tapi sehari kemudian menghilang begitu saja. Kemudian juga alibi dari si pelaku yang memang sudah mengakui dia melakukannya, sepertinya lemah karena pada saat kejadian mungkin dia sedang bersama keluarga dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya begini, kalau dari hasil dugaan otopsi ini yang berdasarkan pandangan mata dari keluarga korban, yang menjadi kejanggalan adalah di mana si pelaku ini yang sudah mengaku namanya Randi ya, bahwa cara dia menghabisi anaknya itu adalah dengan cara dicekik gitu, dicekik. Tapi kok pada saat keluarga korban melihat kondisi jenazah terakhir itu ada banyak bekas luka, memar, pukulan benda tumpul, hal-hal yang kayaknya nggak mungkin kalau cuma dicekik begitu aja. Ini menjadi hal yang sangat tidak make sense, tidak masuk logika. Nah, keluarga korban tuh menduga bahwa Randi memang benar, mereka meyakini Randi adalah bagian dari orang-orang yang melakukan eksekusi ini, tapi bukan cuma satu dia aja. Mungkin saja ada orang-orang lain yang membantu untuk menghabisi kedua korban. Ada 3 nama yang sudah disebutkan oleh keluarga korban, disampaikan juga ke Bareskrim Mabes Polri, tapi tidak disebutkan siapakah namanya karena memang harus dibutuhkan bukti yang kuat untuk menuduh orang-orang kan ya. Tapi ya suka nggak suka ada netizen, masyarakat berpikir apakah ini juga ada hubungannya dengan istri dari Randy karena ada permasalahan dengan hubungan asmara begitu. Ya wajar aja kan ya, kita bisa make sense, namanya seorang istri mengetahui suaminya selingkuh dengan orang lain kemudian punya anak, tapi ya bukan berarti dengan kejadian seperti itu kita prihatin, tapi bukan berarti kan itu bisa menghabisi nyawa orang lain kalau ini tuduhannya adalah benar. Tapi dugaan ini belum bisa dibuktikan secara langsung kalau belum ada alat-alat bukti yang merujuk ke sana. Nah, kalau dari keterangan Kejati kan yang sudah 2 kali menolak berkas dari kasus Kupang ini, ya menunjukkan bahwa baru ada 1 alat bukti yang kuat, yaitu adalah keterangan dari si tersangkanya. Tapi untuk 4 alat bukti yang lainnya, ini masih yang belum match menurut aku. Makanya di kasus Subang, menurut aku kalau seandainya nih ya,
tim Polda Jabar sudah berani mengungkapkan siapakah tersangkanya dengan alat bukti yang sudah dikumpulkan, paling tidak sudah ada beberapa, menurut aku itu secara hukum, secara undang-undang sudah bisa kuat sekali pada saat nanti diserahkan ke Kejati, begitu, itu aku yakin sekali akan diterima dan akan masuk menuju ke persidangan. Karena yang di Kupang aja, orang yang ngaku dia sebagai pelakunya aja, ternyata kan pada saat diserahkan data-datanya, laporannya ke Kejati, itu pun ditolak karena tidak ada hal-hal lainnya yang minimal adalah 2 alat bukti mengarah ke bahwa dia adalah pelakunya. Tapi kalau di kasus Subang, well, I've been talking about evidence itu banyak banget, tapi kalau memang hal tersebut dinilai belum menjadi sesuatu hal yang bisa mengarah ke alat bukti, masa sih? Apakah yakin itu bukan hal yang sangat kuat, ataukah ada ketakutan-ketakutan dari penyidik di Jawa Barat jika kasus ini terungkap, terbuka, akan membawa banyak sekali orang-orang yang mungkin juga orang penting di sana yang akan terseret dalam kasus-kasus lainnya, mungkin kayak efek domino. Well, that's it yang bisa aku bahas mengenai kedua kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dan juga di Kupang. Sama-sama semuanya ini masih penuh misteri dan belum sampai ke tahap persidangan. Tapi kalau di kasus Kupang itu sudah tahapannya ya mungkin sudah jauh lebih cepat ya dibandingkan di kasus Subang, tapi tetap di Kejati pun ditolak. Tapi kalau di kasus Subang, kalau seandainya Polda Jabar menyerahkan berkas ini ke Kejati, aku sangat yakin sih pasti berkasnya kemungkinan besar akan diterima karena undang-undang pun mengatur cukup 2 alat bukti kok. Masa sih hal-hal yang aku bahas di kasus Subang ini di analisa-analisaku belum merujuk ke alat bukti? Ya masyarakat juga punya pikiran kok, kita bisa melihat mana yang putih, mana yang hitam, mana yang abu-abu. Well, kita berharap kepolisian Indonesia adalah orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi masyarakat Indonesia. Kalaupun ada oknum-oknum di sana, seperti dugaan banyak netizen sekarang mengarah ke sana, ya mudah-mudahan keadilan di Indonesia masih bisa ditegakkan dan jangan sampai mengorbankan nama baik kepolisian hanya demi mungkin 10, 20, 30, 40, atau bahkan ratusan orang yang mungkin bisa terlibat dalam kasus ini, tapi mengorbankan nama baik kepolisian Indonesia. Kalau kita udah nggak percaya lagi dengan hukum di Indonesia, hati-hati saja. Hukum rimba akan kembali di Indonesia dan tentunya kita nggak mau melihat ini semua. Aku sampaikan itu aja yang bisa aku bahas. Semoga untuk tim Polda Jabar, terus juga Polda di NTT diberikan kemudahan untuk mengungkap siapakah para pelaku sebenarnya karena kita membutuhkan keadilan. Sekali lagi, masyarakat Indonesia itu sangat percaya dengan kepolisian Indonesia. Kalau bukan kepada mereka, lantas kita serahkan hukum ini kemana lagi? Jangan sampai kita kembali ke masa lampau, masa zaman jahiliyah, di mana hukum alam adalah hukum yang berlaku. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan komentar kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.